Selamat malam, perkenalkan nama saya Aris Sofyan, mahasiswa jurusan Konting di Universitas Bina Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab studi kasus terkait dengan cash and receivable. Di sini dijelaskan mengenai kasus yang terjadi pada PT Air Bangsa, di mana perusahaan tersebut ini memiliki 500 pelanggan, di mana kebijakan perusahaan mengatur terkait dengan penjualan dilakukan secara kredit dan dalam jangka waktu pembayaran 30 hari. Dan di sini juga dijelaskan beberapa hal terkait dengan usaha atau perusahaan ini, kemudian terkait dengan hasil auditnya. Namun, dari sini saya dapatkan beberapa kata kunci, yaitu yang pertama, penjualan dilakukan secara kredit. Kemudian, jangka waktu pembayaran kredit oleh pelanggan itu maksimal 30 hari. Kemudian, saldo kas pada tahun 2024 diketahui sebanyak 2,8 miliar dan saldo piutang sebanyak 6,4 miliar. Sementara itu, jika kita melihat hasil audit pada soal kasus di atas, diketahui bahwa terdapat transfer kas tunai sebanyak 500 juta yang ditransfer ke pribadi kepala cabang yang ada di Surabaya. Namun hal ini tidak dilengkapi dengan dokumentasi yang ada. Kemudian hasil audit juga menjelaskan mengenai terdapat piutang yang jatuh temponya sudah lebih dari 180 hari dengan alasan pasti akan dibayar. Kemudian hasil audit juga mengungkapkan pada laporan keuangan tidak ada penjelasan mengenai umur piutang. Kemudian tidak ada penjelasan mengenai resiko gagal bayar. Padahal terdapat piutang yang jatuh temponya sudah lebih dari 180 hari. Kemudian terdapat juga petugas akuntansi yang merangkap dua jabatan sebagai transaksi kas dan juga sebagai rekonsiliasi bank. Nah, hal ini patut kita pertanyakan. Di sini ada 4 soal, namun saya akan menjawab 2 soal saja karena menurut saya yang paling mendesak atau yang paling relevan terhadap kasus ini yaitu terkait dengan penilaian piutang usaha dan fraud terhadap pengendalian internal perusahaan air bangsa ini. Yang pertama yaitu kita bakal diskusi mengenai penilaian piutang usaha. Piutang usaha ini harus dinilai sebesar nilai bersih yang didapat atau yang direalisasikan dengan net realizable value atau yang sering kita ketahui adalah NRV. Nah, NRV ini adalah saldo piutang dikurangi dengan estimasi kerugian piutang tak tertagih, yaitu allowance for doubtful account atau biasa disingkat adalah AFDA. Oke, mengacu pada PSAK 71, bagian instrumen keuangan untuk entitas besar atau standar yang relevan, misalnya SAK ETAP atau SAK EP untuk entitas non-publik yang lebih kecil, yang mensyaratkan perusahaan untuk mengakui cadangan kerugian penurunan nilai berdasarkan model kerugian kredit ekspektasi, diatur pada PSAK 71. Nah, bagaimana terkait dengan kasus piutang yang sudah lebih dari 180 hari berdasarkan hasil audit? Nah, piutang yang lebih dari 180 hari ini harus dicadangkan. Pernyataan manajemen bahwa pelanggan pasti akan membayar itu tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Piutang yang telah jatuh tempo lebih dari 30 hari, apalagi itu lebih dari 180 hari, menunjukkan adanya peningkatan risiko kredit yang signifikan. Perusahaan ini wajib membuat analisis umur piutang atau aging schedule dan membuat cadangan kerugian. Nah, semakin lama piutang jatuh tempo, semakin besar persentase kerugian yang harus dicadangkan. Bahkan berpotensi dicadangkan tinggi sebesar 100%. Nah, akibat dari ini yaitu terjadinya overstatement, di mana aset atau berupa saldo piutang usaha dirancang terlalu tinggi, dan overstatement laba, yaitu beban kerugian piutang terlalu rendah, sehingga laba terlihat lebih besar dari yang sebenarnya. Oke, kemudian kita bahas diskusi mengenai fraud dan pengendalian internalnya. Setelah kita baca kasus yang ada, terdapat dua resiko fraud yang terjadi, yaitu yang pertama penyalahgunaan aset dan korupsi penyalahgunaan wewenang. Transaksi besar tanpa dokumen yang memadai senilai 500 juta melibatkan kas dan eksekutif berupa kepala cabang, ini adalah suatu red flag utama yang memerlukan investasi segera. Nah, kemudian terdapat rangkap jabatan. Pencatatan transaksi kas dan rekolensiasi bank, kemudian penyimpanan cek kosong, pegawai ini memiliki peluang untuk menyalahgunakan kas, kemudian menyembunyikannya, memanipulasi rekonsiliasi bank, serta memfasilitasi penipuan penggunaan cek kosong. Kekurangan pemisahan tugas adalah kelemahan dalam pengendalian internal perusahaan yang cukup serius. Kemudian, apa sih pencegahan yang harus kita lakukan terkait dengan fraud yang ada? Kita harus segera melakukan pencegahan berupa menerapkan kebijakan persetujuan bertingkat untuk semua transfer dana, terutama yang nilainya signifikan, dan pelarangan ketat terkait dengan transfer dana perusahaan ke rekening pribadi. Kemudian, kurangnya pemisahan tugas ini dapat kita cegah melalui pemisahan tugas. Pemisahan tugas yang dilakukan pekerja bagian pencatatan kas berbeda dengan penyimpanan aset fisik atau cek kosong, berbeda pula dengan petugas rekonsiliasi bank. Kemudian, perusahaan harus melakukan audit mendadak atau surprise audit pada kas kecil dan rekonsiliasi bank. Audit tersebut dapat dilakukan secara berkala untuk mencegah terjadinya fraud dan untuk atas pengendalian internal pada perusahaan. Baik, mungkin itu saja diskusi kita pada malam hari ini. Berikut jawaban saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.